Shalom muda-mudi yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa beribadah meskipun kita melalui online. Mari kita berdoa sebelum kita pelajarin firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini Engkau tetap beri kita kesempatan, beri kita kesehatan. Kami rindu datang sama-sama melalui online, beribadah kepada Tuhan dan mau belajar kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang hina ini, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran-Mu sendiri, sehingga mudah-mudi mereka bisa ngerti dan juga mau lakukan kebenaran-Mu dimanapun mereka ada. Jadi berkat kepada banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari mudah-mudi kita lihat sebagian firman Tuhan di Matius 13. Ya, pasal 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu ditumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kamu pergi mencabut lalang itu?" Tetapi dia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku." Lanjut di pasal ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Dia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Lalang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukannya kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampak ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu inilah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, mudah-mudi dari firman Tuhan yang kita baca,
kita sama-sama merenungkan satu tema, yaitu lalang di tengah gandum. Kalau kita perhatikan Matius pasal 13 seluruhnya, kita bisa mendapatkan ya, Yesus saat itu dengan bermacam-macam perumpamaan mengajar murid-muridnya tentang cinta kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, dan tentang kerajaan Allah, berarti sorga ya. Nah, kita lihat di Wahyu 21 ayat 4 di situ katakan, nah kerajaan sorga, di sorga tidak ada penderitaan ya, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka cita ya, tidak ada air mata, tidak ada tangisan. Di situ adalah satu tempat yang begitu indah, begitu nyaman, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Nah, kerajaan sorga itu disediakan bagi orang-orang yang percaya Tuhan ya. Boleh katakan kerajaan sorga adalah impian dan pengharapan bagi umat Tuhan. Amin. Ya. Nah, di sini Yesus juga menjelaskan kepada murid-muridnya ya. Kerajaan Allah tidak hanya satu tempat untuk kumpulan orang-orang percaya ketika akhir zaman. Tetapi kerajaan surga ini juga berarti kehadiran Tuhan di tempat dunia yang banyak tantangan, banyak penderitaan ini. Nah, firman Tuhan malam ini, Yesus juga ajak murid-muridnya memahami bahwa kita mau capai kehadiran Tuhan di dalam dunia yang fana ini. Pertama, kita harus hidup siap berjuang untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Di tengah pengaruhnya si jahat selalu ada di dalam dunia ini. Ya, artinya kita harus kuat, kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan supaya kita tidak disesatin, tidak dingaruhi oleh si jahat yang dosa itu. Ya, dan kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, tidak berhenti bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Nah, maka kita akan mengalami ya kehadiran Tuhan di tengah dunia ini. Artinya kita bisa merasakan ya, meskipun kita hidup di dunia ini, tapi seperti kita di sorga karena ada kehadiran Tuhan, ada cinta kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, kuasa Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Kedua, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Matius 13, ya, ini adalah Tuhan Yesus pakai perumpamaan lalang di tengah gandum, ya, menyatakan tentang rahasia kerajaan Allah. Kita perhatikan, di ladang petani izin lalang bertumbuh bersama gandum. Kenapa? Karena lalang dan gandum itu ketika mereka mulai berbulir, mulai bertumbuh, daun dan batang itu sangat mirip. Jadi kita susah dibedakan ya, mana adalah lalang, yang mana adalah gandum. Maka petani izin lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Nah, sampai waktu menuai, petani akan kumpul dulu lalang-lalang itu, diikat, langsung mau dibakar. Kemudian baru kumpul gandum itu masuk ke dalam gudang. Nah, arti perumpamaan ini Yesus mau katakan kepada murid-murid bahwa Tuhan yang maha kasih, yang maha mengampuni ya, yang maha kuasa, yang maha adil, selalu memberi kesempatan kepada umatnya ya untuk dapat bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Tentu kita mau bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, yaitu kita harus lekat sama Tuhan, ya, punya hubungan baik sama Tuhan, intim sama Tuhan, melalui kita mau doa pagi meskipun kita di rumah, ya, kita suka baca firman Tuhan tiap hari, tidak jenuh-jenuh. Ada nggak? Ada satu pendeta dia mengatakan dia sudah baca firman Tuhan ini dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu itu sampai 390 kali. Ya, kita tidak jenuh-jenuh
membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kita dengar hamba Tuhan khotbah, bukannya hanya dengar, tapi kita mau lakukan firman Tuhan. Dan kita selalu suka saat teduh, dan pribadi kita sendiri sama Tuhan menyatu, ya, jumpa kepada Tuhan senantiasa. Pokoknya kita harus selalu juga berdoa kepada Tuhan. Nah, maka di sini katakan, ya, ketika kita sungguh-sungguh dan di dalam Tuhan, Tuhan juga ada di dalam kita. Dan dengan penuh kesabaran Tuhan menunggu hingga tiba saatnya menuai, ya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, artinya sampai akhir zaman. Disitulah Tuhan akan menunjukkan bahwa umat yang bertahan di dalam kebenarannya, ya, dia akan bercahaya dalam kerajaan Allah senantiasa, ya. Mereka yang jahat, ya, yang tidak setia kepada Tuhan, yang suka melakukan dosa kepada Tuhan, ya, mereka akan dikumpul dan dicampak ke dalam api neraka. Mudah-mudi yang dikasih Tuhan malam hari ini, ya, firman Tuhan dorong kita mau berjuang sungguh-sungguh untuk selalu bertahan, ya, kebenaran firman Tuhan, dan tidak gampang, ya, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dan tidak gampang terpengaruh dengan si jahat yang selalu berusaha mengaruhi kehidupan umatnya, ya, kita semua. Ya, seperti siapa? Seperti Hawa, seperti Adam. Lihat mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka egois, mereka mau penting sendiri, mereka mau lebih hebat dari Tuhan. Maka akhirnya kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka, ya. Mereka harus binasa. Nah, di sini kita lihat, kalau kita yang sungguh-sungguh bersama Tuhan, ya, kita mau arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja, ya, hanya percaya dan menyembah pada Tuhan satu-satunya yang esa. Banyak, ya, di di kitab banyak tokoh yang mereka sungguh-sungguh hidupnya, ya, mau menyembah Tuhan yang esa saja. Yaitu kita lihat, ya, di Perjanjian Lama ada Isaya, ada Musa, ada Daud, ya, ada Yosua, ya, ada lagi Daniel, ya, juga Sadak, Mesak, Abednego, ya. Dan juga di Perjanjian Baru ada Paulus, ada Petrus, ada murid Tuhan Yesus semua, ya. Dan juga sekarang ada misionaris di dunia. Banyak mereka sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan satu-satunya, melayani Tuhan sampai mau bayar harga, meskipun mereka harus bayar nyawa. Dan hamba Tuhan yang di dunia ini juga banyak, mereka sudah siap betul-betul mau nyembah satu-satunya Tuhan dan melayani Tuhan, ya, sampai mereka akhirnya menyembah Tuhan selama-lamanya. Dan mereka ketika Tuhan Yesus datang, ketika akhir zaman, ya, mereka akan dapatkan keselamatan dari Tuhan, ya, untuk selama-lamanya di sorga. Amin. Ya. Mari kita naikkan satu pujian. Aku mau mengasihi Engkau, Yesus. Kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan satu-satunya. Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
yang baik. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami meskipun melalui Zoom, kami sudah pelajarin firman Tuhan. Terima kasih ya firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kita mohon Roh Kudus tolong setiap anak muda, muda-mudi yang mendengar firman Tuhan saat ini. Selagi mereka masih sehat, masih kuat, mereka punya waktu, mereka punya kekuatan, ya, hidup mereka mau sungguh-sungguh pilih, mau dipimpin oleh Roh Kudus, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan dan rintangan yang begitu pahit ini. Tetap mau setia mengiring Tuhan dan hanya mau percaya, beriman dan menyembah satu-satunya Tuhan yang esa. Maka yang memberi hidup, Tuhan akan memberi hidup, memberi harapan kepada mereka dan beri keselamatan kepada mereka yang jadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mudah-mudi ya, sampai ketemu lain kesempatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati mudah-mudi. Amin.